eh, pemaparan yang sangat sangat komprehensif ya. Biasa kalau Pak Awang yang bercerita waktu itu berjalan sangat nggak serasa. Ya. Sekarang baru mulai, sekarang udah 2 jam ternyata. Udah 2 jam. Mudah-mudahan apa Khusus yang 2 disampaikan jam. Pak Awang ini bisa memberikan apa kepada mahasiswa, terutama yang mahasiswa S1 ya, bahwa betapa tektonik dan stratigrafi ini mempengaruhi kehidupan kita dari kebencanaan sampai sumber daya. Bahkan tadi terakhir ada terbentuknya negara baru pun dipengaruhi oleh kejadian-kejadian geologi ya. Ya. Baik, kita sampai pada apa namanya sesi diskusi ya. Mungkin ada baiknya kesempatan pertama saya berikan kepada para mahasiswa S1 dulu ya. Nanti yang lain-lain barangkali menyusul. Kita masih punya waktu kurang lebih 1 jam ya. 1 jam. Mudah-mudahan Pak Awang masih belum capek untuk melayani pertanyaan-pertanyaan ini. Silakan bagi yang mau bertanya, silakan bisa membuka mikrofonnya atau bisa juga melalui kolom chat yang ada di bawah. Nggak ada, nggak ada ya. Oh silakan sebutkan nama, nama MPM dan kelasnya ya, biar Pak Faisal nanti mencatat. Baik Pak. Oke, perkenalkan nama saya Anandito Safiero, NPM-nya 020. Izin bertanya Pak. Buat tadi kan plate besar tuh tersusun dari microplates atau dari teran ya Pak. Nah, sebenarnya dari plate tersebut sendiri punya cirinya nggak sih Pak? Jadi maksudnya apakah dari plate besar itu punya suatu karakteristik di mana teran-teran tersebut punya karakteristik yang sama, atau teran tersebut ada di menyusun suatu plate karena emang zonanya di situ aja Pak, atau emang punya suatu kesamaan karakter? Baik, saya langsung jawab ya. Langsung saja Pak, biar ini ya. Baik, ya. Beberapa teran memang berasal dari induk yang sama, contohnya dari Gondwana ya. Dari Gondwana itu tadi kita sudah lihat, saya sudah ambilkan contoh. Dari Gondwana itu misalnya berangkat ke North China. North China, terus South China, terus Indochina, dan baru Shibu masuk. Itu sebenarnya kayak saudara seibu gitu. Saudara seibu sebapa ya. Bapak ibunya itu namanya Gondwana, atau ibunya lah Gondwana. Terus misalnya si North China berangkat duluan, terus disusul oleh South China, terus kemudian Indochina, terus dia disusul oleh Shibu masuk. Shibu masuk kemudian diduduki oleh Sumatera di belakangan. Nah, yang namanya saudara seibu, tentu Gondwana itu mirip-mirip semua. Ya, tapi sama seperti kita melihat kakak adik kan berbeda-beda juga kan. Kakak adik, kakaknya juga nggak persis sama dengan adiknya, tapi basicnya lebih kurang sama gitu. Gondwana itu lebih kurang ya dia merupakan kontinen kan, kontinen. Jadi artinya karakternya lebih kurang mirip. Posisi paleolithicnya kita tahu. Jadi kita mengontrol bahwa satu teran itu datang dari teran yang dari satu induk. Kita lihat posisi paleomagnetiknya dan umurnya. Ya itu mutlak dalam kita merekonstruksi tektonik. Begitu kita dapat sampel batuan, kita cek gitu. Bila batuannya beku, kan kita bisa posisikan di mana paleomagnetiknya. Terus umurnya berapa? Ya. Nah, karakternya lebih kurang mirip-mirip karakternya. Misalnya begini, kalau mereka dulu pernah menduduki daerah 60 derajat south, posisinya si Gondwana, ternyata mereka punya semua deposit glasier misalnya. Ya ada deposit glasier semua. Nah, misalnya di North Sumatra ketemu glasier, di South China ketemu glasier, di Indochina ketemu glasier. Gitu. Padahal mereka sedang daerah tropis. Tapi di batuan-batuan yang tuanya, di batuan-batuan yang Paleozoiknya ketemu endapan glasier. Nah, di Indonesia pun ketemu endapan glasier. Contohnya yang disebut formasi Bohorok. Formasi Bohorok yang menyusun Sumatera Utara itu adalah formasi glasier. Padahal kita kan posisi Sumatera Utara sekarang di daerah tropis, kok ada endapan glasier. Nah, tapi kita harus tahu dulu umurnya berapa. Oh, ternyata umurnya umur tua, umur Permian misalnya. Kan Bohorok formasinya umur Permian kan. Oh, kalau umur Permian mereka masih di Gondwana dulunya gitu. Baru datang kemudian di berikutnya. Jadi karakternya lebih kurang sama, tetapi yang namanya saudara-saudara pun dari satu ibu gitu ya. Mereka ada berlainan-berlainan. Nah, berbeda sekali kalau kita ambil teran yang lain. Contohnya teran Woyla. Woyla itu teran juga gitu. Tetapi Woyla sendiri penyusunnya merupakan Oceanic Island Arc. Tadi kan
Anindito lihat ada Woyla ya di salah satu peta yang saya tampilkan. Nah, Woyla itu merupakan oceanic island arc yang terjadi di Mesopotamic Ocean. Tentu itu beda sekali gitu. Ya itu beda banget. Walaupun sekarang menyusun Sumatera. Jadi artinya kalau teran yang berasal dari satu Gondwana, dari satu superkontinen, mereka lebih kurang mirip. Hanya berbeda di posisi-posisi paleolatitude dan longitude-nya. Terus umurnya berbeda sedikit, ya, tetapi berbeda karakter banget kalau memang datang dari bukan superkontinen yang sama. Kira-kira gitu. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan, ada lagi yang lain? Pak Iweng masih di mute itu. Pak Iweng masih di mute, Pak. Oh, iya. Ya, Pak Wan, ini ada pertanyaan dari salah seorang mahasiswa Bintang. Dia bertanya tentang perbedaan gempa bumi yang ada di Jawa dengan di Sumatera. Tadi kelihatannya dia nggak memperhatikan, jadi penyebab apa yang menyebabkan gempa bumi di Sumatera dan di Jawa berbeda. Ya, baik. Jadi gempa bumi saya batasi untuk yang namanya megatrust ya. Megatrust itu kan sekarang populer tuh istilahnya. Jadi megatrust itu gempa-gempa yang berhubungan dengan subduksi. Jadi di area subduksi terjadinya. Ya, seperti gempa Aceh tahun 2006, gempa Mentawai 2004 ya, Aceh 2004, kemudian yang gempa Mentawai 2005, itu semuanya gempa-gempa megatrust. Jadi terjadi di daerah subduksi. Nah, bedanya adalah begini. Oceanic plate yang masuk ke bawah Sumatera dengan oceanic plate yang masuk ke bawah Jawa itu berbeda umurnya. Kalau di bawah Sumatera itu umurnya sekitar tersier, ya, tersier, paleogen lah kira-kira. Nah kemudian yang masuk ke bawah Jawa itu umur plate oceanicnya itu antara Kapur kemudian Jurassic di ujungnya gitu. Jadi jauh lebih tua. Nah prinsipnya kalau oceanic plate makin tua itu makin berat kan. Karena dulunya si plate oceanic itu kan dibentuknya di mid oceanic ridge kan. Di sana masih sangat muda baru umur. Terus dia masih sangat ringan gitu. Jadi dia cenderung akan buoyant, akan terapung. Nah, subduksi di sebelah barat Sumatera itu karena plate oceanicnya lebih ringan, lebih muda, jadi dia lebih buoyant, lebih terangkat. Nah, karena lebih terangkat, otomatis dia akan bikin tekanan lebih kuat terhadap Sumateranya sendiri. Kalau istilahnya dalam kegempaan itu disebut coupling. Jadi coupling itu merupakan interception ya antara oceanic plate dengan continental plate. Itu couplingnya kuat karena memang si oceanic plate-nya itu keangkat menekan lebih kuat di lempeng benua dari Sumatera gitu. Nah, karena tekanan lebih kuat, otomatis dia akan menyebabkan banyak sekali kompresi, stres kompresinya lebih besar di sebelah barat Sumatera itu. Nah, kita tidak heran yang besar itu karena couplingnya kuat, akhirnya menyebabkan kegempaan besar di sana, di daerah Sumatera. Nah, kalau ke Jawa, karena oceanic plate-nya makin berat, makin tua umurnya, itu dia tidak punya coupling yang kuat. Jadi tekanan terhadap benuanya itu nggak sebesar di Sumatera. Bahkan beberapa punya tension, ya punya tension gitu, punya release tensionnya di selatan Jawa itu. Nah karena posisi seperti itu, akibatnya apa? Kita sampai sekarang itu tidak ada record kegempaan yang lebih dari 8 magnitude di Jawa itu. Itu record history ya, itu dari real gitu, dari real data. Sementara kalau di Jawa, kalau di Sumatera kan kita sudah biasa main di atas 8 ya, ada 8,5, 8,7, bahkan paling yang besar itu 9,1 kan yang Aceh itu. Nah, beberapa peneliti kegempaan waktu bikin simulasi untuk tsunami, mereka menggunakan nilai-nilai 9. Ya, 9 bahkan sampai 9 gitu di selatan Jawa. Kalau saya sih tidak terlalu sepakat dengan hal itu karena geologi plate-nya pun berbeda gitu antara Jawa dan Sumatera. Jadi megatrust di Jawa itu tidak akan sebesar menyebabkan kegempaan di barat Sumatera. Tapi kalau skala 7 bisa tercapai gitu. Dan itu pun sudah ada. Jadi kegempaan yang paling besar di selatan Jawa itu antara 7 dan 8. 8 pun nggak ada gitu. 7,5, 7,9, 7,7 itu yang sudah terrecord. Jadi kalau dipakai nilai simulasi untuk kegempaan dan untuk tsunami
sampai 9 untuk selatan Jawa, kan itu pernah dipakai itu oleh beberapa peneliti gegempaan. Saya pikir nggak punya dasar untuk itu gitu. Ya karena geologi of plate-nya, interaction of plate itu berbeda antara Sumatera dan Jawa. Gitu kira-kira ya. Ya, Gilang, itu kelihatannya jawaban ya. Yang lain dari siapa? Ada yang silakan yang menunjukkan tangan barusan. Oh, mau tanya lagi, Gilang, silakan. 70 ya, 070. Atau yang lain? Tes. Assalamualaikum Pak. Apakah suara terdengar? Terdengar. Oh, terdengar ya. So, silakan. Sebutkan nama sama kelas ya. Oke Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Wisnu Romanto dari kelas D, NPM-nya 66. Saya mempunyai beberapa pertanyaan, khususnya yang pertama itu mengenai microplate dan teran tadi Pak. Apakah di Sulawesi pun kasusnya sama Pak, seperti Sumatera gitu? Karena di Sulawesi pun saya rasa itu banyak gempanya gitu Pak. Apakah itu mungkin bagian sebab akibat dari microplate dan teran-teran sebelumnya? Dan yang kedua mengenai aspek paleontologi, khususnya kaitan antara manusia dan Nabi Adam gitu ya Pak, dalam agama Islam. Kira-kira itu bagaimana kaitannya Pak? Apakah mungkin manusia purba dulu baru Nabi Adam, ataupun bahkan tidak ada kaitannya sama sekali? Dan yang pertanyaan ketiga mengenai sektor energi, seperti yang kita tahu Pak, bahwa kondisi migas sekarang ini khususnya di Indonesia produksinya menurun dan harga di dunia pun migasnya menurun gitu. Dan untuk energi EBT pun saya rasa belum sepenuhnya siap untuk menggantikan transisi energi migas. Kira-kira menurut Bapak, apakah apa yang perlu dilakukan oleh Indonesia sebagai langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut, dan kira-kira bagaimana tren energi yang akan digunakan di Indonesia ke depannya? Seperti itu Pak, kurang lebih pertanyaannya. Oke. Baik, pertanyaannya bagus ya, lengkap. Sampai ke Nabi Adam segala. Menarik. Baik, oke, saya jelaskan satu-satu. Yang namanya Palu Koro itu kan tadi di peta kegempaan kan zonanya sangat kuat ya, hitam gitu. Memang itu daerah yang kegempaannya tinggi. Baik histori, dan kita pun sudah lihat sendiri ya, tahun 2018 itu kan bulan September ya begitu besarnya gitu, 7,5 ya kegempaan di Palu Koro, dan tsunami dan likuifaksinya gitu besar. Jadi beda-beda karakter kegempaan. Terus kemarin di Majene Mamuju kita lihat juga skala 6,2 gitu ya. Besar korbannya karena memang banyak rumah-rumah yang runtuh gitu. Tapi Palu Koro yang besar. Nah, Palu Koro itu sebenarnya sutur. Jadi Palu Koro itu, sesar Palu Koro itu ada di lokasi, di tempat teran-teran bersatu. Ya, jadi Palu Koro itu mengakomodasi batas teran antara teran yang kontinen, teran yang metamorfik ya, yang kita kenal sebagai Pompangeo Zone di sana. Jadi itu bagian tengah dari Sulawesi yang sudah mengalami collision, jadinya metamorfik gitu. Kemudian dia bercampur dengan jalur dari Sulawesi Barat. Sulawesi Barat yang banyak disusun oleh magmatik volkanik. Nah, jadi sebenarnya Sulawesi dulu tuh yang namanya Sulawesi, hanya bagian baratnya saja yang ada gitu, yaitu Sulawesi Barat. Itu banyaknya jalur vulkanomagmatik umur tersier. Nah, kemudian ada teran dari timur yang namanya teran oceanic, yang saya sebut tadi sebagai Sulawesi Ophiolite Belt. Nah, terus jadi metamorfik di bagian tengahnya gitu. Nah, itu diakomodasi pertemuan itu oleh Palu Koro. Jadi Palu Koro itu berlokasi di batas teran. Ya, teran metamorfiknya Pompangeo bertemu dengan teran vulkanomagmatik dari Sulawesi Barat. Nah, itulah pertemuannya itu sekarang menjadi lokasi teran yang menjadi lokasi Palu Koro. Nah, menjadi masalah karena si tekanan stres kompresi dari gerak lempeng itu aktif dari timur ke barat. Ya, karena ngikuti gerak lempeng Filipina dan lempeng Pasifik yang sekarang itu ke arah barat kan tekanannya kan. Nah, jadi sebenarnya kita punya sesar yang aktif bergerak gitu. Aktif bergerak menekan si Palu Koro. Nah, akibatnya Palu Koro itu sampai terusannya ke sesar ya, di agak bagian tengah Sulawesi. Itu jalur yang aktif gitu. Tapi sebenarnya kalau kita hubungkan dengan geologi teran, itu daerah pertemuan teran. Nah, yang namanya pertemuan teran itu sutur, itu memang zona lemah gitu ya. Namanya aja, yang namanya sutur itu kan kalau kita cek di kamus itu artinya sambungan gitu.
sambungan dua kain yang dijadiin satu itu namanya sutur. Nah, kalau di sini sambungan dua microplate atau teran, itu sutur. Nah, sekarang diduduki oleh Palu Koro dan Matano. Jadi Palu Koro Matano itu tidak asal jadi, tetapi dia di zona lemah pertemuan antar teran, yaitu teran East Sulawesi Ovulate dan Pompangio Metamorphic ketemu dengan magmatic vulcano dari bagian barat dari Sulawesi. Nah, kemudian sekarang stres kompresifnya bergerak ke barat, karena Filipina bergerak ke barat juga kan, Philippine Sea Plate. Nah, itu yang menyebabkan kenapa Palu Koro itu bergerak dengan sangat cepat. Jadi Palu Koro itu fault yang salah satu paling cepat bergeraknya di dunia, ya 40 mm per tahun. Ya kalau kita bicara sesar Lembang aja, sesar Lembang paling itu 4 sampai 6 mm per tahun gerakannya. Si Sumatera paling sekitar 10 sampai 15 mm per tahun. Palu Koro itu 40 sampai 60 mm per tahun. Jadi hampir secepat lempeng bergeraknya. Nah, jadi dia terus menerus bergerak. Nah, suatu waktu dia akan mendapat tahanan kan, akan mendapat resisten di batuan kan. Kan yang namanya jalur sesar itu tidak mulus lurus aja gitu, ada bengkok-bengkoknya. Nah, di satu tempat dia akan tertahan terus di situ, resisten. Nah, begitu dia failure suatu waktu dia akan gempa. Ya, jadi kalau dipertanyakan apakah ada hubungan dengan teran? Yes, ada. Justru si Palu Koro itu menempati batas 2 teran di Sulawesi. Itu pertanyaan pertama. Mudah-mudahan bisa memuaskan jawabannya. Pertanyaan kedua ini banyak sekali didiskusikan waktu itu zaman saya juga pernah membahas masalah ini ya. Menarik sebenarnya membahas evolusi manusia dengan Nabi Adam. Ya kalau dalam pendapat saya kita lihat evolusinya dulu gitu. Ya. Manusia yang sekarang itu berevolusi memang dari hominid gitu, dari zaman hominid. Yang kita sebut hominid itu mulai dari yang jelas-jelas ya, bentuknya sudah mirip-mirip dengan kita. Mungkin itu dari Homo erectus gitu. Homo erectus itu kira-kira yang paling tua ada di Afrika Utara itu sekitar 2 juta tahun yang lalu. Jadi Pleistocene bawah. Itu 2 juta tahun yang lalu, itu Homo erectus. Kemudian manusia modern baru ada dalam bentuknya itu sekitar 200.000 tahun yang lalu. Masih di Afrika Utara. Ya. Itu Homo sapiens. Jadi dari 2 juta, Homo erectus habis, kemudian berlanjut ke 200.000 tahun yang lalu, yaitu si Homo sapiens. Jadi sudah spesiesnya sama dengan yang kita sekarang, Homo sapiens. Homo erectusnya sekitar 200.000 tahun yang lalu hilang. Begitupun di Indonesia seperti itu digantikan oleh Homo sapiens yang lebih modern. Ya. Nah, 200.000. Nah, mereka kemudian keluar dari Afrika. Makanya ada teori yang namanya out of Africa. Itu sekitar 100.000 tahun yang lalu. Nah, lalu mereka mengembara kemana-mana. Dari 100.000 tahun yang lalu itu, akhirnya sampai di ujung Amerika Selatan, itu berdasarkan pengukuran genetik dari DNA, itu sekitar 18.000 tahun yang lalu. Jadi pengembaraan manusia Homo sapiens itu keluar dari Afrika Utara sekitar 100.000 tahun yang lalu, sampai di ujungnya Amerika Selatan yang paling ujung, itu sekitar 18.000 tahun yang lalu. Ya, sampai ke Indonesia, itu sekitar 50 ribuan, 50.000 tahun yang lalu. Adam, kalau kita kronologikan, itu muncul kira-kira sekitar 8.000 tahun yang lalu. Ya, Nabi Adam itu. Jadi relasinya bagaimana? Nah, relasinya begini kalau menurut saya ya. Adam itu bukan bagian dari bukan bagian, tapi tetap bagian dari evolusi, bagian dari manusia yang dulu keluar dari Afrika Utara. Karena dia keluar dari Afrika Utara itu pada 100.000 tahun yang lalu, ada sebagian yang masuk ke daerah-daerah Palestina, ya masuk ke Eropa. Di Eropa kan jadi manusia-manusia seperti Neanderthal, manusia Cro-Magnon gitu. Itu umurnya sekitar 70.000, 80.000, 50.000. Itu pun masih lebih tua dari Adam. Adam sekitar 10 ribuan atau 8.000 lah kira-kira ya. Kalau dikronologikan di kitab suci itu bahkan sekitar 6.600 pasnya gitu. Nah, jadi itu sudah bagian-bagian yang sangat modern, gitu, manusia modern. Nah, jadi sebenarnya Nabi Adam itu kalau dalam bentuk fisik itu tidak terpisahkan dari evolusi manusia. Ya, dari manusia modern yang kemudian menurunkan Nabi Adam dan termasuk kita juga. Kita pun adalah bagian dari evolusi. Karena bisa dicek dengan DNA-nya mirip semua gitu, ya. Nah, hanya Adam itu kemudian keunggulannya adalah dia kemudian dipakai oleh Tuhan sebagai manusia yang spiritual. Nah, bedanya di situ. Coba kita cek di Alkitab itu atau di Al-Qur'an gitu ya. Sebenarnya begini. Sebagian keturunan Nabi Adam itu ya, itu juga menikah dengan keturunan-keturunan manusia purba. Nah, itu dibedakan. Kalau di kitab suci itu dibedakan antara manusia dalam huruf M-nya gede dengan manusia dengan M-nya di depan itu kecil. Nah, kalau manusia yang hurufnya gede, itu dianggap sebagai manusia yang spiritual. Jadi punya hubungan pribadi dengan Tuhan lah istilahnya.
Tapi tidak semua manusia seperti itu gitu. Ada manusia-manusia yang biasa gitu, hasil perkawinan dengan manusia-manusia keturunan manusia modern yang keluar dari Afrika 100.000 tahun yang lalu. Jadi saat-saat itu di daerah Palestina atau di daerah Kanaan atau di daerah Middle East sekarang, waktu itu juga banyak manusianya gitu. Ada manusia yang menikah dengan manusia purba gitu ya, keturunannya, termasuk Adam juga adalah evolution dari manusia itu. Nah, hanya Adam kemudian dipakai hubungan spiritualnya gitu untuk menceritakan hubungan spiritual di antara Tuhan dan manusianya gitu. Hubungannya seperti itu. Jadi kalau dengan hal ini, Adam bukan manusia pertama. Walaupun namanya Adam itu kan dari abu asalnya kan, dari tanah kan kalau dalam bahasa Yahudi. Jadi artinya Adam itu bukan manusia pertama, hanya sebagai manusia spiritual yang pertama yang dipakai berhubungan dengan Tuhan dalam cerita Alkitab seperti itu. Ya, secara fisik dia tetap turunan dari manusia yang keluar dari Afrika. Kira-kira gitu relasinya. Ya, jadi sebenarnya nggak ada perdebatan gitu dalam soal-soal itu. Kita harus mengerti, memahami, dan kita pun nggak bisa mengingkari keberadaan fosil, keberadaan bentuk-bentuk tinggalan-tinggalan manusia purba, kayak seperti manusia purba yang mengelukis di gua-gua di Les Choux di Prancis gitu. Itu kan datanya data 50.000 tahun yang lalu, atau ada yang 40.000, itu lebih tua dari Adam. Ya, manusia Cro-Magnon, manusia Neanderthal itu lebih tua dari Adam. Adam udah manusia modern seperti sekarang, hanya dia lahir sekitar 8.000 tahun sebelum Masehi. Itu aja gitu bedanya. Hanya dia merupakan manusia pertama yang berhubungan spiritual dengan Tuhan. Itu kira-kira. Ya, mudah-mudahan cukup memuaskan jawabannya. Energi. Nah, ini hal yang menarik, ya. Energi, dan itu yang juga yang harus kita antisipasi bersama gitu. Betul. Jadi jadi gini, minyak kita produksinya itu sekarang itu hanya tinggal sisa sekitar 700.000 barrel oil per day minyak kita ini. Padahal kebutuhan minyak kita itu 1,5 juta barrel oil per day. Jadi kita kekurangan 800.000. Ya. Dari 700.000 yang kita produksikan, 300.000-nya masih dijual karena minyak kita bagus gitu. Jadi supaya dapat gain dari harga minyaknya. Walaupun harga minyak secara dunia turun, tapi minyak kita ini minyak bagus gitu. Jadi dijual pun lebih oke gitu. Jadi kita sebenarnya hanya memakai 400.000 saja dari produksi kita. 300.000-nya dijual. Padahal kita membutuhkan 1,5 juta. Nah, jadi artinya kita mengimpor setiap harinya 1,2 juta barrel oil per day. Dan nilai itu akan semakin gede. Impor kita akan semakin gede. Kenapa? Karena produksi kita tidak memenuhi. Ya, dari 700.000, 705, 710 sekarang ini mungkin akan turun terus gitu. Ya, turun terus. Ada produksi-produksi dari lapangan-lapangan baru, penemuan-penemuan baru, tetapi tidak akan segera menggantikan ya produksi harian kita gitu. Paling naik ya, paling sekitar 20.000, 30.000 bisa naik. Gitu. Harus ada penemuan minyak skala besar yang bisa menemukan yang bisa menggantikan minyak. Tapi tetap aja kita nggak bisa tidak ngimpor, harus ngimpor terus. Dan saya yakin akan semakin besar impor kita ya terhadap itu. Oke, itu satu hal yang harus waspadai. Kita harus terus eksplorasi sebagai geolog yang mungkin bekerja nanti untuk pencarian minyak, kita harus terus eksplorasi. Mengapa begitu? Saya kemarin juga ada webinar di satu forum gitu ya. Kita masih punya wilayah-wilayah yang harus dieksplorasi. Kita masih punya play-play yang harus kita kerjakan. Terus kita punya struktur-struktur yang harus kita bor. Nah, tapi kan sebenarnya kan itu semua berhubungan dengan harga migas gitu. Terus kan kita bergantung ke investor gitu. Kan bukan pemerintah yang ngebor. Jadi walaupun pemerintah punya target, mereka ya nggak bisa bergerak sendiri, harus ada kontraktor yang mengebornya gitu. Ya. Nah, jadi paralel semuanya gitu. Kita tetap eksplorasi, kita tetap produksi, sementara kita pun harus ngimpor. Karena itu suatu kepastian, nggak bisa nggak ngimpor gitu. Nah, betul yang seperti dibilang, yang namanya EBT, energi baru dan terbarukan, belum siap. Ya, karena memang selama ini kita masih dinabobokan oleh migas gitu. Ya, EBT kita belum siap. Saya nggak yakin 10-20 tahun pun akan siap menggantikan, nggak akan menggantikan gitu. Ya, walaupun energi bauran kita di 2050 itu sekitar 50% dari migas, 50%-nya dari EBT. Saya nggak yakin apakah bisa menyampai ke situ. Nah, jadi tren energi kita ke depan pun akan masih minyak dan gas. Dan minyak kita itu datangnya dari impor sebagian besar. Ya, gas kita masih bisa kita produksikan, karena gas kita masih cukup besar, konsumsinya masih di bawah produksi kita, masih cukup lah. Tapi minyak kita dari proven field yang ada, itu akan habis dalam 9 tahun lagi. Nah, kalau dalam 9 tahun ini kita tidak menemukan yang baru, atau tidak bisa meningkatkan produksi dari lapangan yang sudah ada, impor kita akan besar, dan bisa jadi kalau semuanya terjadi, kita akan mengimpor total 100% semuanya. Kalau memang
kita nggak menemukan yang baru, dan kita nggak bisa menghasilkan cadangan produksi yang baru dari lapangan yang sudah ada, yang existing, ya. Karena cadangan yang proven kita yang sudah dihitung itu tinggal 2,59 billion barrel oil. Itu akan habis dalam waktu 9 tahun. Kalau kita menghasilkan setahunnya 250 juta barrel, ya, akan habis dalam 9 tahun, gitu. Ya. Jadi itu yang harus kita lakukan, eksplorasi terus, jadi paralel terus gitu, eksplorasi terus. Kawan-kawan engineer di lapangan harus mencari cara bagaimana meningkatkan produksi minyak ya lagi, karena bisa ditingkatkan gitu dengan berbagai enhanced recovery. Ya, terus EBT harus terus jalan dengan berbagai cara. Ya, EBT baik apapun, baik surya, baik angin, nuklir. Kenapa enggak gitu untuk nuklir gitu ya. Terus CBM pun harus dibenahi seperti tadi saya ngobrol dengan Pak Aji di awal gitu ya. Dibenahi lagi bagaimana sistem kontrak, sistem logistiknya dan lain-lain. Tetapi tren kita ke depan dalam 10-20 tahun saya pikir akan didominasi oleh migas. Ya, walaupun mungkin dicanakan mobil listrik dan lain-lain, tetap aja dia butuh migas untuk chargernya dan lain-lain. Kira-kira gitu ya buat Wisnu. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya, sangat menarik Pak. Ya. Ya, baik Wisnu. Berikutnya masih ada dari mahasiswa? Punten Pak. Silakan. Pak Hilvi, silakan. Ya. Punten Pak, perkenalkan sebelumnya nama saya Hilvi Pak dari kelas E NPM 024. Sebelumnya izin off kamera juga Pak, kebetulan karena sinyal agak jelek di sini Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga pada Pak Awang yang telah memaparkan materinya, sangat menarik sekali. Mungkin di sini saya izin bertanya Pak terkait tadi di materi awal mungkin ada pembahasan sedikit mengenai kerak yang lebih tua ya Pak tadi sama yang kerak muda tuh di mana ketika di zona subduksi sendiri itu di mana kerak yang lebih tua tuh dia ketika menumbuk itu akan sudutnya itu akan lebih curam dibanding kerak yang lebih muda. Nah, kira-kira Pak yang menyebabkan hal tersebut, adakah faktor-faktor yang bisa menjelaskan hal tersebut selain dari posisi dari kerak tua sendiri mungkin karena terbentuk lebih awal makanya ada di bawah atau kayak gimana Pak? Mohon penjelasannya, terima kasih Pak. Oke, Hilvi. Ya, penjelasan sebenarnya hanya dari berat aja. Coba kita bayangkan ya, pada saat si kerak samudra itu atau lempeng samudra pasnya ya sebutnya. Lempeng samudra itu baru terbentuk di mid oceanic ridge, dia kan masih panas nih. Kan baru keluar dari mantle kan. Masih panas. Barang-barang yang panas itu akan ringan. Akan ringan ya. Jadi dia akan buoyant, bahkan buoyant banget gitu, akan ngambang banget. Itu pada saat dia baru dibentuk di mid oceanic ridge. Nah, terus habis itu lempeng samudra kan bergerak ke arah subduksi kan. Kalau kita ingat yang namanya siklus Wilson ya, dia bergerak gitu. Nah, pada saat si lempeng samudra bergerak dari tengah-tengah samudra di tempatnya dia lahir itu, dia makin lama, makin mendekati samudra itu makin diberati oleh sedimen. Ya, makin diberati oleh sedimen dari laut. Dari laut dalam, laut bagian tengah, laut dangkal. Makin berat akhirnya si batuan-batuan itu. Di samping itu, si batuannya sendiri kemudian sudah makin membeku. Ya, makin membeku. Nah, akhirnya pada saat dia sudah mendekati palung subduksi, itu sudah makin berat. Ya, itulah kenapa terjadi subduksi. Ya, kenapa yang namanya lempeng samudra itu cenderung subduksi? Pertama memang karena dia densitasnya berat. Ya, kalau lempeng samudra itu kira-kira sekitar 2,9 kan berat jenisnya ya. Sementara kalau lempeng benua kan 2,7. Nah, dari sisi itu aja sudah berat. Karena kan dia penyusunnya banyaknya basalt, gabbro ya, batuan-batuan beku yang memang lebih padat gitu. Nah, tapi kemudian juga hal yang lain, dia diberati oleh sedimen yang numpuk di atasnya. Dan sedimen itu makin mendekati palung sudah makin berat. Karena makin terkompaksi kan. Terus batuannya sendiri sudah makin solid, compacted. Nah, akhirnya beratlah di situ. Ketika dia berhadapan dengan lempeng benua, langsung aja tenggelam gitu. Ya, langsung tenggelam subduksi sendiri karena memang berat secara gravity. Nah, apalagi yang tua. Ya, yang tua itu otomatis dia sudah sangat solidify dengan baik si keraknya sendiri, si plate-nya sendiri. Terus si sedimennya makin tebal, makin berat. Otomatis yang tua itu tarikan densitasnya dan tarikan gravity-nya itu makin berat. Nah, akibatnya pada saat dia bertemu dengan lempeng samudra pasti akan bikin Benioff zone yang curam. Ya, dibandingkan yang relatif lebih muda. Yang relatif lebih muda walaupun berat,
dia masih keangkat gitu. Karena kita ingat, kita punya mantle kan, punya mantle di bawahnya yang kira-kira berat jenisnya sekitar 3,2 gitu. Jadi dia masih ngambang di atas mantle, tapi dia tetap curam saja pada saat bertemu dengan si benuanya. Nah, akibatnya kalau kita bergerak dengan lempeng yang tua, dia tidak akan terlalu menekan lempeng benuanya. Karena kan dia cenderung lebih turun aja gitu. Bayangkan coba, kalau pada saat kita bertemu di sini, kalau bisa dilihat video saya ya, pada saat bertemu dia cenderung gini aja langsung turun aja si yang beratnya itu. Kalau lempeng yang cenderung muda, si kerak oceanic dia cenderung begini gitu. Dia cenderung masih ngangkat dia di sini. Ya, kalau yang tua dia langsung turun aja gini langsung. Karena dia sudah berat secara gravity, langsung turun. Nah, gerakan antara ini yang muda relatif menekan dengan yang turun di sini, ini yang disebut coupling. Kalau ini coupling namanya. Jadi dia menekan dengan kuat. Menekan dengan kuat dan dia cenderung ngangkat ke atas. Itu couplingnya kuat. Itu yang akan bikin kegempaan besar. Karena ini akan bikin stres yang besar terhadap lempeng benuanya. Sementara kalau lempeng samudera yang berat, dia akan cenderung begini. Stresnya lebih lemah, bahkan dia punya tension stress dibandingkan kompresif stresnya. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa lempeng yang tua akan cenderung bikin kegempaan yang nggak terlalu besar. Dan itu adanya di selatan Jawa, bahkan di selatan Nusa Tenggara. Makin ke Nusa Tenggara makin curam. Ya itu bisa kita rekonstruksi dari peta ini, dari peta subduksi. Ya, kapan-kapan nanti saya tunjukkan gitu ininya. Saya punya bukan rekonstruksi ya, penampang Benioff dari Sumatera bagian paling utara ke paling selatan dari Nusa Tenggara. Makin curam di arah Nusa Tenggara. Akibatnya apa? Kegempaannya makin melemah ya dari Andaman ke arah Nusa Tenggara. Jadi nggak bisa kita menggunakan nilai yang sama terus disimulasi. Simulasinya akan kacau gitu. Itu yang saya nggak sepakat beberapa ahli kegempaan pakai simulasi dengan dianggap sama semua. Jadi mengabaikan faktor Benioff-nya di situ. Kira-kira gitu, Yofi ya. Iya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Ya, Yofi, semoga menjawab ya. Masih ada dari mahasiswa? Punten Pak, izin bertanya. Oh, masih ada. Oke. Pak Jira, silakan. Perkenalkan, nama saya Fajriansyah, NPM 160. Terima kasih Pak atas pemaparan yang telah Bapak jelaskan. Saya izin bertanya Pak mengenai teran itu. Nah, karena kan teran-teran itu tuh dulunya bagian dari Gondwana ya Pak. Sedangkan yang kita tahu Australia juga bagian dari Gondwana. Nah, karena dari istilahnya teran-teran tua itu seharusnya bukannya dari teran-teran yang ada di Indonesia sekarang, seharusnya ada fosil-fosil reptil raksasa gitu Pak. Ya seperti yang ada di Australia. Dinosaurus gitu ya? Ya betul Pak. Seperti itu paling. Terima kasih Pak. Baik. Ya, pertanyaannya juga pernah jadi diskusi ya. Kenapa di Indonesia nggak ditemukan dinosaurus gitu kan? Pertama bisa saya jawab, mungkin kita belum menemukan, bisa seperti itu. Tapi saya juga bisa dekati kemungkinan nggak akan ada dinosaurus. Kenapa begini? Karena begini, yang namanya dinosaurus itu hidup. Dinosaurus itu hewan yang besar, reptil raksasa. Dia butuh tempat yang luas untuk roamnya gitu, untuk roamingnya gitu ya. Untuk pengembaraan itu butuh yang luas. Jadi dia tidak akan di pinggir kontinen. Sementara teran-teran kita itu yang pecah-pecah dari Gondwana satu persatu itu di ujung kontinen. Ya, jadi yang namanya dinosaurus itu akan ditemukan di Australia, bahkan di Antartika. Pada saat memang mereka si Antartikanya ada di posisi tidak terlalu sedingin sekarang gitu. Kan kalau sekarang kan kedingin karena sudah pindah ke arah selatan kan si Antartiknya. Antartik pun dulu adalah bagian dari Gondwana, tapi dia posisinya lebih ke utara. Nah, yang namanya dinosaur saat itu umur-umur Cretaceous, kan dinosaur kan umur Jurassic ya. Umur Jurassic mestinya itu adanya di Australia tapi di bagian tengah-tengahnya, bukan di pinggir-pinggirnya. Sementara teran-teran kita itu ada di pinggir benua, ada di pinggir utara Gondwana. Jadi itu bukan area habitatnya dinosaurus. Makanya kita nggak menemukan fosil-fosil dinosaurus sekarang ini di Indonesia. Di samping itu, posisinya begini. Sekarang kita lihat by time gitu ya. Dinosaurus itu banyaknya Jurassic dan Cretaceous hidupnya. Nah, masalahnya adalah Jurassic dan Cretaceous itu sudah terjadi collision di Indonesia. Nah, jadi sebenarnya beberapa teran itu pada saat Jurassic sudah bukan bagian Gondwana lagi, tapi bagian teran yang sedang mengalami collision.
Ingat tadi saya bilang ya, Indonesia terbentuk pertama di 225 juta tahun yang lalu, yaitu Late Triassic. Jadi di umur-umur Jurassic yang sesudahnya dan Cretaceous pada saat dinosaurus itu muncul, itu nggak akan ada di Indonesia. Kenapa? Indonesia saat itu masih terbentuk pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil hanya sebagai teran saja, 1 teran, 2 teran yang saling beradu. Nah, dinosaurus akan ada di Cina, akan ada di South China dan North China saat-saat itu, karena itu sudah menjadi benua, karena mereka sudah collision duluan kan. Nah, dan memang ditemukan akhirnya dinosaurus itu di North China dan South China. Nggak akan ada dinosaurus di daratan Indonesia, kecuali dinosaurus yang berhubungan dengan marine sediment. Nah, itu masih mungkin ditemukan di wilayah Indonesia. Ya misalnya apa? Ichthyosaurus misalnya. Ya, atau dinosaurus yang besar yang hidup di laut, misalnya ikan-ikanan yang besar, paus dinosaurus, itu masih mungkin kita temukan. Kita cari aja coba umur-umur endapan marine yang umurnya Jurassic dan Cretaceous gitu. Kemungkinan ada dinosaurusnya, kemungkinan. Tapi kan penemuan-penemuan seperti itu kan susah, kan harus tersingkap dulu. Mungkin nggak semuanya tersingkap gitu, karena dia ada di bawah. Tapi yang jelas kalau dibayangkan dinosaurus seperti T-Rex gitu ya, atau Brontosaurus atau banyak hal-hal yang lain, itu kemungkinan nggak akan ada di Indonesia. Karena pada saat Jurassic Cretaceous, Indonesia sudah berbentuk pulau, tapi pulau-pulau yang kecil dan adanya di ujung daratan. Itu bukan tempat dinosaurus hidup. Nah, kecuali dinosaurus marin, kemungkinan ada. Tapi memang sampai sekarang belum ditemukan. Ada berita sedikit ditemukan, hanya belum terlalu jelas gitu. Kira-kira gitu jawabannya buat Ferdiansyah. Baik Pak, tapi mungkin untuk reptil-reptil raksasa yang zamannya sebelum Jurassic gitu, misalkan pada zaman Permian atau Karbon gitu, masih bisa aja ada gitu ya Pak? Belum ada mereka belum hidup. Oh. Ya, jadi mereka belum evolusi. Jadi evolusi biotanya mereka mencapai maksimal di Jurassic dan Cretaceous. Di Permian, di Devon itu belum ada. Baru ikan-ikanan biasa saja. Terima kasih Pak atas Kasih, jawabannya. Ya. Baik, biasanya makin panas nih diskusinya. Masih ada dari mahasiswa? Kita masih punya waktu. Saya mau bertanya, Pak. Ya. Oh, silakan. Siapa? Sebutkan nama. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Burzia dari kelas C NPM 161. Ya, okay. Saya ingin mengajukan pertanyaan yang didasari rasa penasaran aja sih, Pak. Ya. Jadi tentang REE di Indonesia ini. Sejauh ini setahu saya REE itu berasosiasi langsung dengan batuan granitik. Dan di Indonesia sendiri, apakah dari persebaran dari REE itu sendiri mengikuti perpanjangan zona subduksi? Dan bagaimana arah persebaran dan potensi REE di Indonesia? Terima kasih, Pak. Ya, REE itu lebih gampang dicari dengan subduksi tua. Jadi ikuti jalur sutur. Nah, itu yang harus dicari gitu. Contohnya yang di Bangka ya. Di Bangka kan banyak granit tuh. Sekarang pun penelitian sudah mulai ke REE Bangka dan Belitung gitu. Karena asosiasi dengan granit itu. Atau yang ada di Kalimantan gitu. Nah, mereka itu jalur-jalur batolit granit yang dulu banyak pada saat teran-teran mereka mau berbenturan gitu. Kan yang namanya teran berbenturan itu sebelumnya ada subduksi dulu. Nah, pada saat teran itu berbenturan, pada saat teran itu subduksi, kita punya granit tipe I. Karena igneous gitu kan. Nah, kemudian pada saat si teran itu sudah berbenturan, kita punya granit tipe S, sedimentary granite. Nah, itu semua ada tuh di jalur mulai dari Batam, Bintan, terus ini Bangka Belitung sampai ke Kalimantan Swaner, Kalimantan Barat. Itu jalur granit yang besar di situ. Ya, dan itu pun sebenarnya bekas-bekas jalur subduksi tapi zaman dulu yang kemudian diikuti oleh jalur collision. Kalau subduksi yang sekarang, kita punya juga intrusi-intrusi granit, tapi dia sifatnya spotted. Jadi tidak di satu jalur. Kalau yang lebih besarnya kan jalur vulkanik kan. Kalau vulkaniknya iya, semua gunung apinya juga ada, lebih bikin jalur gitu. Kalau granitiknya yang lebih besar itu adanya di subduksi yang tua. Contohnya adalah si Bangka Belitung. Jadi saran saya sih kalau misalnya kita mau penelitian dan mulai meneliti lebih bagus REE itu ya, rare earth elemen itu lebih bagus ke jalur-jalur subduksi tua pada jalur Bangka Belitung. Karena kita pun sudah banyak dan kita pengetahuan kita sudah banyak itu soal granit Bangka Belitung itu. Jadi alangkah baiknya kita mulai dari situ. Itu subduksi tua. Kira-kira gitu, Fadil ya. Ya baik Pak, terima kasih. Ya. Ya, terus masih ada teman-teman yang lain?
Baik, kalau nggak ada barangkali mungkin dari teman-teman dari Pasca ini mungkin ada yang mau bertanya. Tong atau siapa? Atau kawan-kawan yang lain barangkali mau ini silahkan. Kita masih punya waktu 10 menit lebih lah kalau 3 jam. Ya, Pak Haji itu Pak Haji. Haji sudah menunjuk tangan. Silakan Pak Haji, Pak Derajat. Ya, terima kasih Pak Ismawan dan juga Pak Awang. Mudah-mudahan ini belum capek ini. Tapi rasanya Pak Awang sih senang-senang saja gitu ya, berlama-lama. Ini Pak Ismawan juga sudah ngasih clue ini makin panas dan memang karena makin siang Pak Awang. Matahari makin tinggi ya, makin panas. Nah, ini artinya panas dingin ini kaitan dengan iklim Pak Awang. Jadi ini yang juga sering jadi barrier untuk kegiatan kegeologian ya, eksplorasi ya, pemanasan atau iklim global begitu ya. Tapi kan juga kalau secara geologi kita sudah sudah melihat juga dari sejarahnya bahwa itu ada semacam siklus begitu ya. Tetapi juga itu sering dipermasalahkan karena bisa jadi juga ada peran aktivitas manusia untuk keadaan iklim ya secara global begitu ya. Karena mungkin itu yang paling mudah diarahkan apakah kaitan dengan salah benarnya ke manusia begitu ya. Nah ini barangkali apakah menurut Pak Awang terkait dengan permasalahan iklim ini ya, ini bagaimana komentar saja barangkali atau pandangan dari Pak Awang begitu ya. Mungkinkah ada semacam peran justru dari geologi untuk coba menengahi permasalahan iklim ini, Pak Awang. Terima kasih. Ya, Pak Haji. Sebenarnya kan masalah itu sudah cukup lama ya jadi perdebatan ya tentang global warming ya. Global warming ini apakah dia efek manusia atau efek alam aja geologi gitu. Karena kita mengenal juga yang namanya di geologi itu kan yang namanya iklim udah biasa banget gitu bersiklus ya. Termasuk iklim panas, kita punya yang namanya interglasial kan misalnya ya panas gitu ya. Sebelum dia deglasiasi. Sekarang itu kan memang deglasiasi. Jadi bagian dari interglasial. Jadi kita masuk ke wilayah-wilayah global warming itu sudah biasa. Hanya memang betul karena kita juga hidup di zaman yang memang manusianya sudah banyak gitu. Pada saat kita merekonstruksi, para ahli geologi meneliti rekonstruksi siklus iklim itu kan manusianya belum ada. Gitu. Mulai dari umur-umur Pliocene sampai ke Triasik kan pernah dibikin gitu. Siklus-siklus global warming. Ada kok global warming zaman dulu pun. Jadi yang namanya sekarang global warming itu bukan efek manusia kan gitu secara langsung gitu ya. Kalau kita bilang nggak ada itu yang namanya global warming itu benar-benar hanya efek geologi saja, hanya siklus saja, siklus yang biasa gitu. Kebetulan memang manusianya pas ada gitu kan gitu. Lebih kurang. Nah, tetapi kita juga harus melihat gitu. Bahkan beberapa ahli lingkungan itu memaksa tim dari Stratigraphic International Stratigraphic Commission itu untuk memasukkan satu zaman namanya Anthropocene. Ya, mungkin Pak Haji pernah dengar itu ya. Itu bukan kalangan geologis itu yang mengusulkan yang namanya zaman Anthropocene. Tapi para ahli lingkungan. Kalau yang namanya para ahli lingkungan kan di latar belakangnya oleh ilmu lingkungannya kan. Wah, lingkungan sudah mengalami perubahan nih. Sudah mengalami perubahan dengan banyaknya efek-efek manusia terhadap lingkungan termasuk global warming. Makanya kita wajib itu memasukkan Anthropocene di dalam zaman Holocene atau mengakhiri Holocene lah paling itu. Tapi kan dari sisi geologi belum cukup gitu untuk menerima hal itu. Ya, jadi kita tidak resmi itu menerima Anthropocene itu sebagai zaman. Kita tetap pakai nama Holocene kalau di dalam geologi yang berlaku. Jadi kita nggak pernah tuh menemukan di skala waktu geologi baik dari Amerika ataupun dari Eropa tuh Anthropocene karena kan kita belum mengakui, belum cukup lah efek-efeknya gitu. Ya. Nah, kalau untuk global warming-nya sendiri kemungkinan ada tambahan manusianya. Jadi kalau saya melihatnya itu semacam enhance saja gitu. Jadi artinya
kalau kita bandingkan dengan temperatur-temperatur zaman-zaman dulu, di mana siklusnya itu main, belum setinggi sekarang. Kalau sekarang terlalu cepat gitu naiknya itu, tingginya itu. Nah, itu mungkin bisa dibilang ke efek manusia di 200 tahun terakhir lah paling tidak ya, dari mulai abad industri, itu sudah mulai efeknya kelihatan. Tapi bisa dibilang berapa persen saja. Jadi memang kita tidak bisa mengingkari efek manusia terhadap global warming. Memang ada gitu bukti-buktinya. Seperti kan kemarin waktu kita zaman pandemi itu banyak tuh disiarkan ya, udara bersih gitu kan. Ya. Karena mungkin transportasi berkurang, industri berkurang, udara bersih banget gitu. Memang betul ya. Itu kita melihat langsung dari segi cuaca gitu. Pemanasan global juga mungkin ada efek-efeknya sedikit. Nah, jadi kalau dalam geologi belum cukup. Jadi gini, secara geologi memang itu bagian dari siklus kita, siklus interglasial. Jadi global warming itu memang bagian dari siklus interglasial. Karena biasa ya, kita yang namanya siklus kan biasa para ahli geologi juga sudah biasa menggunakan istilah yang namanya ice house dan hot house. Mungkin Pak Haji ingat ya. Ice house itu pada saat glasial gitu, di mana es semuanya ada di mana-mana, terus permukaan esnya melebar di kedua kutub. Tapi kemudian akhirnya berganti dengan hot house. Yang namanya hot house kan, si rumahnya bumi itu udah kepanasan gitu. Tapi itu kan bukan efek manusia, sehingga di situ terjadi interglasial gitu. Jadi laut naik lagi karena terjadi peleburan es dari kutub-kutub. Yang sekarang terjadi karena sekarang kita berada dalam siklusnya hot house interglasial, walaupun bukan yang paling gede gitu. Jadi saya pikir itu akan besar lagi nanti. Makanya air laut mungkin akan makin naik nanti pelan-pelan gitu. Nah, jadi masalah karena di 200 tahun terakhir kan manusia sudah banyak gitu. Sudah 7 miliar lebih gitu kan penduduk bumi. Zaman-zaman dulu nggak masalah, sekarang jadi masalah gitu. Nah, terus dia juga membuang banyak CO2 dan lain-lain ke atmosfer, terus sebagian ozon terpengaruh. Disitulah ada peningkatannya gitu. Hanya saya belum tahu berapa persennya. Jadi secara framework itu tetap siklus geologi, ya. Karena dulu pun terjadi hot house gitu kan. Jadi jangankan global warming, hot house pun terjadi gitu zaman dulu ya. Dan itu benar-benar efek alam aja gitu, efek dari perputaran bumi ya, siklus Milankovitch dan lain-lain gitu. Nah, hanya memang enhancement-nya bisa saja terjadi sekarang di 200 tahun terakhir. Ya, yang mungkin melukai beberapa atmosfer di beberapa tempat sehingga mungkin panasnya bisa lebih tinggi gitu ya. Mataharinya masuk. Itu bisa saja terjadi. Itu kira-kira Pak Haji. Ya, saya rasa demikian Pak Awang. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Ismawan. Sama-sama Pak Derajat. Baik, masih ada yang lain? Pak, tadi saya lihat ada Kang Uun, Kang Iing, Kang Heri, mungkin mau menggunakan kesempatan untuk bertanya. Atau Pak Wadek, Pak Yoga nih. Ya, cukup Awang. Oke, kelihatannya tidak ada. Pak Yoga ya. Baik, kalau nggak ada mungkin saya aja. Apa kabar Pak Uun? Yuk, mangga Kang. Ya, bentar. Atur nuhun Kang Iweng dan yang terhormat seluruh staf dosen dan yang kami cintai adik-adik HMG semua. Dan Pak Awang tentunya ya, salam sehat selalu. Amin, Pak Uun, makasih. Sama-sama. Ya, Pak Awang, saya cuma ingin tanya yang di backyard-nya UNPAD aja lah. Jadi, zona sesar yang ada di, kan kemarin kalau nggak salah Pak Awang juga habis menyampaikan sesar Lembang ya. Oh iya, Pak Ian juga ada nih sesar Lembang. Sesar Lembang, kemudian sesar yang southwest dari Sukabumi menuju ke arah utara itu kan yang southwest Mandiri ya. Kan? Ya betul. Itu kenapa ya Pak ya? Artinya ketika terjadi gempa di Sukabumi di selatan lah yang seperti terjadi beberapa tremor 5M, 5,7 M di pantai selatan Jawa Barat ya. Atau yang sampai besar sekalipun itu ketika Cianjur luluh lantak, Sukabumi luluh lantak, tapi Bandung tuh terlindung gitu loh, Pak Awang. Saya masih nggak paham, padahal di situ ada sesar Lembang, ada sesar yang menerus tadi yang Sukabumi sampai ke utara itu, Arjawinangun. Itu bagaimana namanya konfigurasi sesar itu sehingga Bandung itu seperti daerah yang dirahmati sehingga tidak lebur gitu. Terima kasih, Pak. Ya, dalam bayangan saya mungkin begini Pak Uun. Sesar-sesar itu akan
menjadi epicentrum kan harus ada energinya ya, harus ada energinya. Nah, energinya itu adalah propagasi dari kejadian utamanya gitu. Misalnya gini, stres utamanya itu kan adanya di pinggir-pinggir lempeng, itu stres utama jelas. Ya, di zona-zona megatrustnya gitu, di tempat intercept antara lempeng samudra dengan lempeng benua. Dan itu terus-menerus dia ngirim stres kompresi gitu. Kadang-kadang dia pecah di tempat itu gitu. Itulah makanya ada epicentrum di daerah megatrust gitu. Tapi kadang-kadang si gayanya itu nggak nyampe di situ, tapi dia bikin epicentrum di zona-zona fractured, zona-zona sesar yang sudah ada gitu. Nah, yang namanya sesar Lembang, sesar Baribis, sesar Mandiri itu kan sesar tua tadinya kan. Umurnya juga beda-beda gitu. Sesar Lembang bahkan kalau saya sih percaya itu sebagian juga karena efek volkanik gitu, volkanisme dari Gunung Sunda dan lain-lain gitu. Bukan terjadi tiba-tiba ujuk-ujuk di situ. Seperti juga sesar Baribis kita bisa jelaskan gitu asal muasalnya. Sesar Cimandiri pun bisa kita jelaskan. Pak Ian bisa jelaskan lebih jauh. Nah, tetapi mereka teraktivasi sebagai epicentrum itu harus mendapatkan, kalau saya bilangnya itu gaya sekunder gitu. Jadi karena bukan di zona utama kompresinya, bukan di zona stres utamanya. Kalau zona stres utamanya itu adanya di intercept antara lempeng samudra dengan benua gitu, jauh di daerah subduksinya. Nah, tetapi tetap pasti ada gaya gitu, ada gaya, akhirnya ditangkap oleh sesar Cimandiri, terus menggerakkan sedikit, bikin gempa di situ. Kalau gempanya agak besar, mungkin langsung di epicentrumnya si Cimandiri, misalnya 5,7 atau itu mungkin bisa bikin cukup besar ya kerusakannya ya di daerah Sukabumi misalnya atau daerah Cianjur kalau memang besar di situ epicentrum sampai 5,7. Tapi kalau misalnya kecil-kecil ya nggak terlalu gede gitu kalau dia hanya propagasi. Nah, Bandung sendiri kan kemudian kalau kita lihat kan itu juga bisa sering dibilang di lingkung gunung gitu kan, di kurung gunung karena dia merupakan cekungan Intramontana Basin kan si Bandung itu. Dari selatan banyak gunung-gunung dia. Di barat juga ada gunung-gunung kayak Cimahi, Batu Jajar dan lain-lain. Di utara jelas Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Burangrang dan lain-lain. Nah, jadi kelihatannya si Bandung itu memang punya semacam barrier ya, punya semacam bumper gitu atau barrier dari gaya-gaya propagasi kalau misalnya dari sesar Cimandiri gitu. Cimandiri terus nanti misalnya Cimandiri nyambung ke Lembang memang betul itu. Di sekitar Padalarang memang Cimandiri ujung timur lautnya nyambung dengan Lembang. Tapi yang namanya sambungan pun biasa ya, yang namanya strike slip itu kan sambungannya kan juga bikin bending yang bisa rilis atau kompresif kan, Pak Un tahu ya. Nah, itu sendiri bikin gaya di situ gitu. Jadi nggak cukup untuk menyebabkan kegempaan yang lain. Jadi kalau saya pikir sih kalau misalnya ada kegempaan gede gitu, terus di Bandung aman, saya pikir karena dia ada barrier-nya gitu. Barrier memang masif, misalnya gunung-gunung yang mengelilingi Bandung, baik di utara, di barat, dan timurnya juga ada ya, Gunung Malayang, terus di selatannya juga ada gunung-gunung Malabar, dan lain-lain. Itu kan juga bikin border gitu. Coba kita bisa bayangkan, kalau ada propagasi gaya dari selatan, terus dia kena bordernya dulu gitu. Itu kan akan ditangkap dulu gitu. Ditangkap dulu oleh si bordernya itu, terus dia kan nggak akan langsung disebarkan, diteruskan ke Bandungnya sendiri gitu. Dia ditangkap dulu di bordernya itu. Nah, itu yang menyebabkan tidak langsung terefek gitu ya. Walaupun misalnya di Cianjur ada gempa yang gede, Sukabumi juga ada, dan langsung di epicentrumnya di situ, Bandung ya paling hanya getaran-getaran sedikit aja gitu. Saya pikir karena itu, Kang Uun ya, untuk jawabannya. Gimana, Pak Un? Sip. Cekap, Kang. Cekap. Ya, ya. Berarti memang kurang Bandung sudah bersyukurnya, Kang. Ya, benar-benar. Karena Jakarta aja ya, beberapa waktu terakhir kan sempat digoyang gempa cukup besar juga ya. Artinya kita selalu bilang bahwa kita ada di atas aluvium, aman, nggak akan ada gempa. Ternyata gempa-gempa terakhir di lantai 5 ke atas itu udah terasa swing-nya. Dan berbeda dengan Bandung gitu. Makanya Bandung nih dirahmati banget ini, seperti tadi diskusi Nabi Adam, mudah-mudahan harus selalu bersyukur orang Bandung, Mai. Amin, Pak Un, amin. Nabi Adam ada, Pak Un. Tadi dibahas. Bandung TA tuh, Bandung TA. Amin, Pak. Sumedang lah aman, Pak. Kayak orang Tanjung Sari. Pak Tong aman, Sumedang aman, Sumedang Pak Tong. Baik, mungkin masih ada? Baik, kalau nggak ada, barangkali kita tutup saja ya. Tapi tadi ini Pak Awang, ternyata ada Bu Dekan tadi untuk Profesor Mega, saya nggak melihat. Oh, ada. Dia titip salam nih
karena ada datang. sesuatu Ya, harus makasih, meninggalkan Bu Mega. dulu gitu. Nah. Salam sibuk sebagai dekan. Iya, tadi saya juga nggak ngeliat. Baik, mungkin kalau tidak ada, saya tutup aja di sini. Saya sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Awang, meskipun ini Pak Awang saya yakin sangat senang diberi kesempatan seperti ini, tapi kita mendapatkan benefitnya dengan demikian ya. Mungkin saya berharap ini bukan yang terakhir Pak Awang ya. Mumpung masih daring, sehingga ya, untuk penyelenggaraan seperti ini mudah saja nanti ya. Karena ada program mata kuliah yang lain yang barangkali sangat berhubungan dengan concern Pak Awang di tektonik dan sebagainya. Baik, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih juga kepada para mahasiswa S1 maupun S2, kemudian bapak-bapak dosen, alumni juga saya lihat banyak, ada Kang Iing, Kang Eri Syahrial, ya. Kemudian tadi ada Pak Jam 80, semua itu. Background-nya udah keluar. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bisa berguna bagi kita sendiri maupun bagi masyarakat luas. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Saya ucapkan, saya tutup secara resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau ngobrol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.